Halo guys, saya David dan saya Iyas. Selamat datang di podcast Selepas Jam Kerja. Ini podcast kedua setelah terus dalam waktu 1 menit awal kita udah berkali-kali melakukan kesalahan opening. Iya, karena seperti episode sebelumnya. Jadi kali ini episode ini juga konsepnya juga masih raw. Karena kita nge-recordnya di siang bolong. Jadi nanti backsoundnya akan ada suara motor, suara truk atret. Ya, Tuh barusan suara motor. Ngomong-ngomong soal motor, apa? aku punya tebakan. Oke. Kamu tahu nggak? Kan kita itu ya baik bermasyarakat, Oke. di kantor, Iya. itu tuh senantiasa ada yang namanya kegiatan meeting atau rapat. Nah kadang kalau meeting atau rapat itu biasanya kita dikasih konsumsi. Ya. Aku itu adalah orang yang sekarang ini aku baru sadar kalau aku itu menolak keras pembagian kotak ketika diadakan rapat. Oke, kenapa? Karena ya bayangin aja waktu di depan lagi ada orang serius ngomong nih, lagi ngomongin agenda rapatnya, terus tiba-tiba orang pesertanya ngebuka kotaknya, terus keluar suara lepas sekali. orang lagi presentasi. Ini total penjualan kita bulan ini, tiba-tiba tantri keluar. Hei, yang ada di sini. Oke, itu baru guys. Ya, jadi Itu baru sebenarnya ya, kita itu nge-record podcastnya itu nggak tahu mau kapan. Tapi karena aku punya jokes baru itu kan, jadi aku tuh nggak sabar gitu loh, pengen David itu segera mendengarkan. Jadi, oke, kita harus nge-record podcast buat jokes. Oke, itu baru. Itu ternyata emang baru. Lucu kan? Cukup lucu. Cukup absurd. Bagus. Oke, cukup sekian episode podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan dengerin episode podcast kita yang lain. Bye. Enggak. Oke. Jadi kan tadi aku udah ngasih mukadimah yang sangat refresh gitu kan, yang sangat menyegarkan gitu. Jadi apa nih, hari ini kita mau ngomongin apa episode ini? Jadi beberapa hari yang lalu itu kan kamu pernah ngomong tema soal mengirim surat pada diri sendiri di masa lalu. Oh iya, soal inner child. Iya, betul. Nah, jadi kepikirannya itu bukan kepikiran ya, jadi tiba-tiba ingat momen-momen ketika waktu sekolah. Waktu kita sekolah. Ini berarti selama kita menjadi pelajar. Ya. Dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Iya, selama kamu sekolah cuma sampai 3 SMP ya nggak apa-apa, sampai 3 SMP aja gitu. Nggak ikut wajib belajar ternyata. Oke, terus? Kalau kamu apa sih momen-momen yang kamu ingat waktu sekolah? Momen-momen yang paling aku ingat. Yang paling kita ingat waktu sekolah. Dan umur kita tuh kan sekarang kita udah hampir paruh baya ya. Iya. Kalau menurut tema stand up-nya Ernest itu kan setengah jalan. Kita udah hampir mau setengah jalan. Iya betul. Kalau kita otomatis terus kan ngikutin sosial media, terus ternyata kita banyak ketemu sama Gen Z. Iya. Ketemu sama Gen Alpha, terus mengikuti, oh ternyata kehidupan sekolah mereka tuh sekarang kayak gini ya. Misalnya uang saku bisa sampai 20.000, bisa sampai 50.000. Iya, yang dulu kita bisa itu untuk 1 minggu. Iya. Istilahnya. Kalau itu kan pengaruh nilai uang dong. Iya benar. Iya juga sih. Cuman kan kita jadi ingat-ingat gitu.
kenapa ya waktu sekolah kita dulu itu kayak terasa menarik gitu. Nah, ya kenapa kehidupan terasa lebih menggairahkan? Gitu nggak sih? Nah, apa ya? Aku juga nggak tahu sih ya. Kalau ditanya momen apa yang paling diingat waktu sekolah itu, sekarang belum kepikiran untuk ngejawab itu. Tapi bener kata kamu, dulu waktu kita jadi pelajar itu kayaknya kita sebagai manusia itu harapan hidupnya setiap pagi, seumpama itu tangki bensin, itu tuh selalu full tank gitu. Ya nggak sih? Kita berangkat sekolah tuh semangat. Energinya penuh terus. Walaupun belum ngerjain PR, tapi kita tetap semangat gitu ke sekolah, karena ke sekolah nanti ketemu sama teman. Kok aku dulu males ya? Oh, kayaknya aku harus nyari salah teman diskusi nih kayaknya. Tiap pagi pasti ada perasaan, aduh sekolah lagi gitu. Ya elah sekolah lagi, harus bangun pagi lagi, harus berangkat lagi, terus ngikutin pelajaran yang membosankan, ngantuk sampai siang, sampai sore. Mungkin kamu kurang itu meren, penyemangat, motivasi untuk berangkat ke sekolah. Bisa jadi. Kan kalau aku motivasinya dulu waktu SMA, misal kita ambil contoh gitu, aku selalu semangat berangkat sekolah karena aku punya gebetan, aku punya crush gitu kan, yang pernah kita singgung di episode sebelumnya gitu. Jadi aku semangat aja untuk ke sekolah. Oh, kayak ada menantikan saat-saat ketemu dengan si dia. Iya, anjay. Terus sampai sekarang aku masih senyum. Oke, sekarang kita udah telepon siapa orangnya ini ya. Iya mungkin gitu sih. Aku nggak tahu kalau kamu, tapi kalau aku sendiri merasanya seperti itu. Dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA ya gitu. Walaupun memang ada PR yang belum dikerjain, atau nanti hari ini piket lah gitu kan, atau gimana gitu. Tangki harapan hidupnya, tangki semangat hidupnya itu tuh selalu terisi penuh kalau dibandingin ketika kita udah dewasa sekarang. Nah, gitu. Kenapa? Aku nggak tahu ya. Kan ini tadinya kita mau ngomonginnya yang santai ya. Ini harus gimana? Mungkin karena energi kita masih muda, energinya masih banyak gitu nggak sih? Kalau aku mungkin semangatnya itu lebih ke karena terutama misalnya nih ya, misalnya hari Minggu pagi kan energinya semangat untuk ngikutin kartun. Iya, betul. Untuk ikut ekstrakurikuler. Nonton Doraemon, nonton Dragon Ball dan lain-lain, nonton apalah gitu. Terus SMP pun masih kayak gitu. SMA lebih ke Minggu ada kegiatan ekstrakurikuler. I see. Bisa ngeband. Ya, oke. Berarti kalau ditarik kesimpulan, kan kamu semangatnya hari Minggu nih, karena nonton film kartun anime gitu kan. Terus kalau SMA ekskul, ngeband gitu kan. Nah, aku waktu SMA ada crushku gitu kan. Kalau sekolah bisa ketemu sama crushku gitu. Itu sama aja ketika sekarang orang dewasa, itu semangat ketika hari gajian. Tahu nggak persamaannya apa? Apa? Ada sesuatu yang ditunggu. Ada sesuatu yang dinantikan, yang diharapkan. Nah, masalahnya ketika kita udah dewasa, hal-hal yang kita tunggu itu tuh the one and only cuman waktu hari gajian. Jadi hari-hari yang gak gajian itu tuh kayak melempem aja gitu. Pilihannya makin dikit. Betul. Jadi okay. Kataku itu berhubungan juga dengan kayak paradoks kebahagiaan juga gak sih? Iya. Kita tuh dulu waktu kecil tuh gampang banget merasa bahagia loh. Nah, ketika kita semakin dewasa, kita tuh susah banget merasa bahagia. Iya. Iya kan? Itu kenapa? Ya itu paradoks kebahagiaan gitu. Semakin kita sering merasakan kebahagiaan yang berulang, kita tuh semakin merasa makin kayak kebal. Iya. Makin baal. Iya, baal gitu loh. Istilahnya kayak kita megang es lama-lama nih gitu kan. Tangan kita jadi kayak tidak merasakan dingin lagi gitu. Sama aja. Iya. Semakin kita dewasa, mungkin semakin banyak kebahagiaan yang udah kita rasakan, kita lalui gitu kan, gitu loh. Jadi ya nggak mudah lagi untuk dibahagiakan. Padahal dulu waktu kita kecil, menunggu hari Minggu aja itu udah sesuatu yang membahagiakan gitu kan. Benar. Nunggu Sailor Moon setiap sore di Indosiar aja itu tuh sesuatu yang membahagiakan buat aku. Gitu. Serajin apa kamu nonton TV waktu kecil? Bisa dikatakan aku dari lahir itu mataku nempel. Apa coba tontonan yang paling kamu ingat? Tontonan yang kita urutin nih. Okay, 5 tontonan yang paling kamu ingat, terus paling kamu senang. Nomor 1 yang paling kamu senang. Yang paling aku senang.
yang bikin kamu menunggu-nunggu tontonan ini setiap mau mulai acaranya? Amigos. Amigos berarti itu SD. Aku SMP kelas 1. Aku SD. Iya, kamu SD. Ya. Kan aku lebih senior daripada kamu Iya. kan gitu. Kamu kan lebih tua. Ya 50 tahun. Ya, aku ingat sih Amigos itu salah satu tontonan yang waktu di kelas bahkan guruku itu ngajak ngobrolin soal itu. Iya, betul. Dan anak-anak sekelas nonton itu semua dan aku nggak nonton. Kenapa? Tidak tertarik kah? Tidur. Iya, karena siang sih ya, betul-betul. Iya. Dan kamu kan kalau nggak salah memang terbiasa tidur siang ya dulu. Iya. Kalau aku kan memang nggak suka tidur siang ya dulu. Dan kalau sekarang kan Sampai hibernasi. sekarang kan hobinya konsisten tidur siang kalau aku. Oh, berarti kalau aku sekarang menemukan hobi baru dong, Iya. tidur siang. Nomor 1 Amigos. Amigos. Ya itu kan. Oke, karena aku nggak nonton Amigos ini apa sih, nyeritain apa? Amigos itu Apa anak-anak kecil sotoy atau gimana? dibilang anak kecil sotoy. Aku sebenarnya ceritanya juga udah yang lupa-lupa inget ya, karena itu udah lama banget ya. Itu SMP. Kita SMP itu berarti kita umur 12 tahun ya kalau nggak salah. Telenovela kan? Iya, telenovela itu SMP kita umur berarti tahun 2001 ya. Iya. Dan 2001, sekarang tahun 2025 itu kan berarti udah 24 tahun yang lalu. Orang gila mana yang tanya plot telenovela yang udah ditayangin 24 tahun yang lalu gitu loh. Dan Oke. kamu mengharapkan aku masih inget gitu. Oke, nomor 2. Enggak, kita ngomongin Amigos dulu. Oke. Amigos betul itu telenovela dari Meksiko. Kita Nggak usah direview. kita bedah dulu. Aku mau ngebedah dari judulnya. Nggak perlu. Judulnya itu Amigos Ex Siempre. Oke. Ex Siempre, dan Amigos itu kan teman-teman. Oke, teman-teman kalau pengen tahu ini backstory-nya, jadi IAS ini udah mendapat sertifikasi bahasa Spanyol. Ya, betul sekali. Jadi Amigos Ex Siempre itu kayak teman selamanya gitu. Oh. Persahabatan selamanya. Mereka ngeband gitu kan. Iya, betul. Aku jadi sampai ke tuker-tuker sama cerita yang lainnya karena cerita telenovela penggantinya ketika Amigos sudah tamat itu pemainnya orang yang sama. Jadi kayak gitu. Oh. Ya, itu bercerita tentang persahabatan anak-anak di sekolah. Aduh, nama sekolahnya apa ya? Apa? SMP Negeri 1 Spanyol. Kayaknya mereka SD nggak sih itu? SD atau SMP? SD sih. SD Negeri 1 Meksiko. Jadi pokoknya menceritakan tentang Ana dan Pedro dengan teman-temannya, Iya. gitu-gitulah gitu. Oke, nggak jadi ceritain, ternyata nggak inget. Tapi aku. Oke, kita lanjut ke Tapi salah satu nomor soundtracknya 2. masih ada di playlist misalnya. Iya. Oke, nomor 2. Kamu apa tadi nomor 1? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Bukan. Kayaknya Tintin. No, aku tahu. Apa? Pendekar Harum. Ngaku. Kayaknya iya. Mungkin iya, bisa jadi. Atau Tio Buki. Yang Andi Lau itu, Pendekar Raja Pendekar Raja Wali. Iya. Oh, itu lebih tua dong. Apanya? Bukannya filmnya lebih tua ya ketimbang Amigos ya? Iya dong, itu SD juga. No, enggak. Tontonanku waktu SD dulu Smackdown. Ih, dan aku benci Wish banget. Smackdown. Aku benci banget. Itu aku suka. Oh, nomor 2. Kamu nomor 1 Smackdown. Iya. Anak kecil mana yang nonton Smackdown dan itu menjadikan tontonan favoritnya? Wish Smackdown dulu. Oke, nomor 2 apa ya? Kalau aku ngomong Cinta Paulina aneh gak sih? Enggak kok, enggak aneh. Anak SMP, anak kecil nontonnya Cinta Paulina, enggak, normal. Sangat normal. Jadi aku tuh beneran dari kecil. Enggak janggal kok. Aku dari kecil tuh memang suka banget nonton TV. Telenovela Apapun khususnya. itu. Jadi aku tuh, kamu mau ngomongin kayak timeline per televisian Indonesia, aku bisa jawab gitu karena ya, mataku tuh literally nempel di layar kaca. Oke. Gitu istilahnya kayak gitu. Cinta Paulina nih. Cinta Paulina yang kedua, itu kan di TPI dulu. Kalau aku berarti apa ya? Kalau aku dulu lebih suka ke acara musik sih kayak Delta, Simfoni, Oh, Clear I see, Top I see. 10. Sok gaul kamu di sini mau kayak seleranya Iyas, lihat deh telenovela gitu aku gitu. Ya kamu mau ngebandingin kayak gitu kan ini. Apa Clear Top 10 terus? Oh, aku tahu itu yang acara musiknya istrinya Teddy Syah.
almarhum Rina Gunawan yang di TPI juga kalau nggak salah. Ada dulu. Wah, aku lupa. Ada tanggal lagu juga itu. Terus kayak sinema Sinema Tengah Malam. bukan sinema. Jadi ada di RCTI ada acara sinema modelnya kayak berita tapi khusus film. Iya betul. Iya ingat. Roda. Enggak. Hah? Roda suka. Tapi kan kita masih ngomongin nomor 2, sedangkan nomor 2 kamu udah nyebutin banyak nih. Berarti itu kategorinya apa? Infotainment? Variety show. Berarti nomor 2 aku variety show. Berarti bisa dibilang kayak tadi nomor 1 kamu Smackdown atau VCW gitu. Nah. Terus kedua tadi kayak acara musik, sinema, variety terus show. Roda. Berarti emang kamu tuh memang penyuka variety show ya? Suka. Nah, sih kalau aku kan lebih suka kayak opera sabun gitu ya. Berarti kamu nonton itu apa? Kontrakan Bu Haryati. Yang kemarin dibikin filmnya itu loh. Bro, itu tua banget, bro. Itu apa Di judulnya? TVRI. Apa judulnya itu? Lost Man Broto. Lost Man Bu Broto. Oh my God. Kok jadi kontrakan Bu Haryati? Siapa? I think I'm not. Come on. Enggak. Ini satu kakak 7 ponakan. Aku kurang suka itu. Keluarga Cemara. Jujurly. Aku kayak satu kakak 7 keponakan, keluarga Cemara itu. Mungkin karena aku masih kecil ya waktu itu ya. Kita masih kecil kan waktu itu dan aku waktu nonton itu tuh kayak nggak ada bonding gitu loh. Nggak relate. Iya, nggak bervibrasi sama itu. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu, tapi Cinta Paulina nomor 2. Masalah prioritas aja sih. Kalau aku sukanya Extravaganza itu kita tahun berapa tuh? SMP. Tora Sudiro itu. SMP. Nah itu aku suka. Ini masih nomor 2 apa nomor 3? Iya, nomor 3. Oh, nomor 3. Kamu Extravaganza. Oh, kalau aku acara-acara komedi lah. Aku nomor 3 ketoprak humor yang di RCTI yang tayang setiap Sabtu malam Minggu. Jam 9 sampai jam 10, 11 malam. Betul sekali. Yang ada Aku juga nonton. Itu zamannya Topan dan Lesus. Iya, Dua aku juga duo nonton toples. Jadi nih ya pendengar, kalau kalian usianya jauh di bawah kami, dulu tuh ada yang namanya ketoprak dulu humor. sebelum Abdel Temon ya. Iya, sebelum Sule, Haji Andre yang Desta apa segala Iya, itu. Dulu ada yang namanya duo toples. Topan dan Lesus, dan mereka itu kakak beradik dan lucu banget. Nah, yang Lesus udah almarhum, yang Topan sekarang ngisinya di JTV acara ceramah. Oh, adiknya malah udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini aku salah paham. Selama ini aku kira yang meninggal Topannya. Gimana? Astagfirullah. Oke, nomor 3 aku itu ketoprak humor. Kamu Extravaganza. Nomor 4 apa? Nomor 4 aku kayaknya Kerasakti. Oh iya, betul. Kerasakti, terus Dewa Pengemis. Nah itu yang kamu sebutin tadi tuh, Siluman Ular Putih, Pendekar Harum. Nah kayak gitu-gitu lah. Pendekar Aman dan Angin, terus Pendekar Tongkat Naga. Tongkat Mas. Tongkat Emas. Bukan dong. Pendekar Tongkat Mas Nikola Saputra. Pendekar Harum. Iya, terus ya itu. Pendekar Awan dan Angin. Pendekar Awan dan Angin gitu. Ya aku juga dulu cukup mengikuti sih. Berarti sama nih nomor 4 nih. Iya. Nomor 5. Nomor 5 anime. Ini nomor 5 anime. Sakura Usagi. Oh. Aku itu. Nah selain TV dulu aku yang paling tak ingat itu juga radio. Oh iya, zaman kita pasti. Kita semua anak radio. Iya, pulang sekolah pasti nyetel radio. Kalau iseng mah kirim-kirim salam. Oh, tapi itu aku udah SMA sih ya. Iya, aku juga pas udah SMA. Betul. SMP SMA lah dengerin radio. Aku SMP nggak punya telepon. Aku justru lebih dulu punya radio ketimbang punya TV. Oh, kasihan. Enggak perlu kasihan, ngapain kasihan? Kenapa tiba-tiba aku Enggak, balik lagi ke TV sebentar boleh ya? Kita flashback dulu ke TV. Itu kan dulu tahun 90-an awal ya. Aku tuh suka banget waktu kan tahun 95 kamu tahu aku pindah gitu kan. Pindah di tempat baru, terus bapak ngebeliin TV 20 inch dan zaman itu TV 20 inch berwarna itu tuh wow banget. Mereknya Daewoo. Waduh. Nah, merek Korea ya itu ya, Daewoo. Itu tuh. Dan di zaman itu TV kan masih kebanyakan orang itu hitam putih 14 inch yang gede yang bentuknya kayak radio itu loh.
Nah, punya aku juga dulu. iya yang selayar-layar gambarnya semut itu loh. Iya. Nah, di zaman itu TV ku tuh udah bening. 20 inch gede banget dong Antenanya zaman udah segitu. bagus berarti. Antenanya bagus banget Pak. Orang lain mah antenanya kayak dari bambu atau apa gitu ya. Ya. Bapak itu antenanya tuh beliau itu sengaja bikin tiangnya tuh bener-bener dari kayak paralon besi gitu tinggi banget. Oh. Makanya beliau TV kami itu bisa nangkep banyak program gitu. Jadi kayak program 1, program 2 kayak gitu itu lengkap lah istilahnya gitu. Bahkan sampai kayak TVRI Semarang itu tuh tayangannya sampai ke tempatku, betul. Jadi karena waktu itu tetangga belum banyak yang punya TV juga gitu. Aku suka banget waktu malam. Jadi aku tuh bisa merasakan vibes dulu waktu di buku PPKN kita. PMP waktu kita dulu. PKN. Kan pasti diilustrasikan ada kayak yang tetangga-tetangga yang nonton TV di rumah rame-rame kayak gitu-gitu. Yeah. Nah, itu aku merasakan hal itu. Tetangga-tetanggaku itu tuh nggak tahu berapa kakak itu tuh ngumpul di tempatku untuk nonton bareng. Itu dari aku kelas 1 SD sampai aku sampai kelas 5 atau kelas 6 itu masih dilakuin. Nah, ini salah itu satu menyenangkan banget. Itu juga momen yang paling tak ingat waktu kecil, waktu sekolah. Apa nobar kayak gitu? Nobar, dan yang ditonton itu kalau nggak Mike Tyson, Piala Dunia. Acara bola. Nah, betul. Waktu acara bola juga pasti rame banget. Piala Dunia, Piala Eropa. Betul. Nah, di rumahku itu tiap malam. Jadi kami itu setiap malam kayak hari ini Senin nonton sinetron apa, Senin Dendam Nyi Pelet di Indonesia, Selasa Kehormatan, Rabu nonton apa gitu kan, Jumat Tersanjung gitu. Ditarik iuran nggak itu? Enggak. Nah, aku baru kepikiran sekarang harusnya ditarikin iuran. Iya. Kan listrik mereka nggak bayar gitu ya, harusnya ditarikin kayak cepek-cepek gitu kan lumayan ya gitu loh. Nah, itu tuh aku seneng banget Pak, karena apa ya, rame gitu loh rumahnya tuh, jadi kayak hidup gitu loh. Dan itu tuh beberapa kakak kayak beberapa rumah tuh ngumpul di tempatku dan bawa anak-anak kecil juga kan, jadi kami tuh jadi iya, aku sama Anis sama Ade itu tuh punya teman main gitu. Dulu sih di kampung sih yang nonton bareng gitu itu biasanya Pak RT yang ngadain kayak pakai proyektor nonton Piala Dunia di tengah jalan. Nah, ngomongin proyektor, kamu pernah nonton layar tancap nggak dulu? Pernah. Film apa? Berry Prima pokoknya. Kok sama? Jangan-jangan kita nonton di tempat yang sama. Aku lupa nonton apa, pokoknya silat aja tuh, cerita silat aja. Iya, sama lagi, bener. Aku juga gitu lagi. Aku waktu acara 17-an deh, pokoknya masih dalam rangkaian acara 17 Agustusan kan. Kalau aku nggak salah ingat. Iya, itu aku juga lagi nonton Berry Prima yang siluman buaya putih apa ya? Yang sama Susana itu. Pokoknya aku ingetnya itu cerita silat dan yang main Berry Prima. Iya, Berry Prima musuhnya sama Advent Bangun. Iya, Advent Bangun. Betul. Iya. Wah, kita nonton film yang sama. Oke, kita balik ke radio. Radio kirim-kirim salam. Kamu lebih duluan punya radio daripada punya TV. Iya, radio kaset itu aku di rumah itu lebih duluan ada ketimbang televisi. Jadi cerita kayak ngerekam lagu di radio pakai kaset. Iya. Itu nostalgia itu. Nah, beli kaset kosong terus diisi pakai rekaman di radio. Nah, itu tuh aku di rumah sering bikin kayak gitu tuh. Nah, bedanya aku nggak merasakan hal itu. Karena memang ya itu, karena ya pertama mungkin karena di rumah tuh TV banget gitu ya, sama radio ada tapi nggak yang kami nggak punya tape recorder gitu loh. Dan mungkin kamu juga ke influence kakak-kakak kamu nggak sih? Iya. Aku nggak ada. Bikin kompilasi lagu sendiri lah. Itu kayak apa ya? Feelnya beda nggak sih ketika kayak kita sekarang cuma bikin sekedar playlist Spotify atau playlist YouTube gitu? Iya, karena kalau waktu itu effortnya itu lebih ke kaset yang mau direkam harus udah siap di tape recorder nih, terus harus nungguin ada yang request lagunya di radio dulu. Dan harus cepet-cepetan gitu ya? Tapi gimana? Kan udah siap nih, oke udah siap. Nah itu sambil nunggu mencet 2 tombol record sama play itu harus cepat. Pas penyiarnya udah selesai ngomong, lagunya main, itu harus jadi suara penyiarnya nggak masuk ke record, tapi lagunya yang masuk kayak gitu. Tapi pernah nggak ada momen suara penyiarnya masuk? Pernah. Itu gimana? Harus diulang lagi atau gimana? Iya. Berarti dia ditumpuk lagi. Oh, I see. Aku nggak pernah sih. Aku pernah diputar dulu pakai pulpen. Iya, aku pernah nge-record pakai tip gitu, pakai kaset gitu. Pernah, tapi untuk kebutuhan drama sekolah.
drama musikal sekolah gitu. Tapi kalau untuk yang sengaja bikin mixtape kayak gitu tuh belum pernah sih. Dan aku pengen sih gitu. Sayang banget. Enak, maksudnya bukan enak ya, ribet ya, tapi asiknya Iya, di situ. betul-betul. Effortnya itu yang bikin asik. Oke, selanjutnya jajanan apa waktu kamu kecil yang kamu ingat? Kenapa dari radio ke jajanan deh? Jajanan, apa ya? Gue nggak tahu. Gue Aku juga nggak banyak jajan sih. Putra Bali, biskuit apa Oh. itu loh. Sama aku nggak tahu snack apa, gambarnya Doraemon, terus dalamnya itu kayak kelanting tapi bukan kelanting, soalnya ukurannya lebih kecil tapi renyah, terus rasanya agak pedes-pedes tapi gambarnya Doraemon. Aku nggak tahu namanya snack apa. Kalau aku yang paling tak inget kayaknya anak mas. Oh, mie ya? Iya. Iya. Oh, kalau Terus- aku Bonito. bonito, mie. Iya. Iya, bonito. Kalau aku bonito sih. Kalau aku ingetnya itu jajan apapun yang ada hadiahnya. Tazos. Iya. Tazos. Terus apapun lah pokoknya ada hadiahnya itu biasanya aku beli. Emang suka gambling ya? Iya. Oh, kalau jajan sih aku nggak ada yang terlalu memorable sih karena ya itu mungkin karena nggak kebiasa dan nggak hobi jajan juga sih. Maksudnya. Kalau jajan di sekolah kamu nggak jajan juga? Nah, kalau di sekolah itu yang paling memorable itu kayak Cilok, enggak bakso. paling nggak ke SMA. Jadi dulu waktu selesai acara lagi pelajaran olahraga itu tuh pasti langsung satu kelas barengan ke kantin gitu. Iya. Jadi Bakso sih kayaknya standar sih. Iya, tapi beda. Oh. Mau seenak apapun bakso di Jakarta itu tuh beda sama bakso waktu SMA. Asli. Dulu makan bakso di SMA itu tuh baksonya dijegurin gorengan, bro. Tempe, Gorengannya bakwan. direndam sama Iya. kuah bakso. Iya, itu enak banget. Iya. Dan sekarang tuh kayak walaupun makan bakso dijegurin Coba kamu- gorengan nggak sama rasanya. Waktu bayar gorengannya kamu hitung apa enggak? Ya dihitung tapi kayak minus gitu. Udah kriminal dari kecil. Maksudnya ya itu kan kayak coba-coba gitu nggak sih? Tapi kan kamu pasti juga pernah kan? Iya. Kayak makan 3 bayar 2 gitu loh. Asal jangan nggak bayar sama sekali. Iya, bakso sih kayaknya standar ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin soal makanan-makanan zaman kita kecil. Iya. Ada pizza lah, ada salmon, Nggak ada. ada. Tadi nggak ada ngomong kayak gitu. Nggak ada. Sashimi tadi. Sekarang kita ngobrolin minuman. Minuman, oke. Minuman yang apa ya? Teringat gitu. Yang nempel di lidah kita. Nempel. Ah, Salah satunya mungkin kalau aku Apa? apa ya? Es ketan di depan sekolah. kayak bubur gitu apa gimana? Enggak, dia es serut gitu, terus dikasih ketan ada sirupnya, terus dapat roti tawar ada sirupnya. Oh, oke. Kan biasanya kalau es serut itu kan kayak cuman es diserut terus dikasih sirup aja. Iya, Nah ini kalau ada ketannya. Ada ketannya, ada santannya. oh kayak es teler gitu ya, Iya, mirip-mirip es tapi teler. isinya gitu ketan ya? doang. Oh, I see. Sama sirup. Iya. Oh, oke. Kalau aku paling itu sih. Kalau kamu tahu es mambo Semambu. Iya. yang kotak yang Iya. kayak gabus itu loh. Oh iya iya iya. Itu mambo bukan sih namanya? Enggak tahu. Iya kayaknya iya. Coba teman-teman kalau yang ada nggak yang tahu tahu, tuh namanya yang es kalau- gabus kali. Es gabus sih, es gabus itu betul. Iya, es gabus yang bentuknya kotak yang kalau kita isep jadi kayak busa doang gitu loh. Iya. Itu aku suka sih. Itu minuman, bukan minuman juga. Itu minuman gak sih masuknya? Makanan Es. ya. Iya bisa dianggap Dessert. minuman ya. Kalau cair kan jadi minuman ya. Tapi itu nggak bisa cair, bro. Oh nggak bisa. Iya nggak sih? Makanan berarti Makanan. Soalnya setelah airnya itu kita serap, kita isap begitu, itu kan kayak jadi gabus gitu kan, kayak agar-agar kering gitu loh. Jadi habis itu kita bisa kunyah gitu. Ah, iya iya iya. Kalau di Malang ada juga namanya es nun, Es nun, bukan es nun apa sih? tetangganya es wow tuh kayaknya ya. Nun wow. Bukan. Ada dekat Gramedia, dekat alun-alun itu toko es dari zaman Belanda itu loh. Apa spesialnya? Toko Un. Oh, toko sebentar. Ini perlu diluruskan. Kamu lahir di Malang Mm-mm. dan kamu belum pernah ke toko Un sama sekali. Pernah. Tapi beli roti tawar. Oh, bukan beli esnya. Enggak. Oh, I see. Enggak beli esnya. Oh, oke.
Padahal waktu kita 2 tahun lalu ke Malang, tutup iya udah karena kemalaman. liburan ya. Udah malam juga kan gitu. Jam 9-an ya kita ke Nah situ. di seberangnya itu ada bioskop yang posternya masih pakai lukisan. Emang kemarin ada? Sudah tutup. Oh, udah tutup. Pas zaman aku sekolah dulu masih pakai lukisan. Oh, I see. Oke. Oh, mungkin kalau sekarang bisa kita temuin di bioskop Raja Wali kalau nggak salah yang ada di Purwokerto. Yang di Purwokerto betul, ya. Betul. Itu kalau nggak salah sampai sekarang posternya masih dilukis pakai tangan. Ini agak jauh ya dari minuman ya. Oh ya, iya, namanya juga ngobrol ya gitu. Oke. Udah sih, aku nggak ada lagi kalau es yang Iya sih. memorable. Aku kayaknya. Nggak ada Oke, sih. selanjutnya berarti Apa? Hal gila. hal gila yang dilakuin waktu sekolah. Iya, apa ya? Hal tergila. Hal tergila apa yang Kayaknya pernah kamu lakuin waktu kamu masih zaman sekolah? Banyak lupa ya. Ini kita karena nge-recordnya udah sore ya, jadi area Tebet udah mulai macet ya, jadi akan kedengeran banyak klakson Iya. banget gitu. Apa? Hal gila apa nih? Waduh banyak lupanya ya. Udah banyak yang lupa. Oke, aku dulu kan. Kan dulu zaman kita sekolah tuh masih ada tuh yang namanya telepon umum. Nah, telepon umum kan kebanyakan di depan sekolah, di pasar, kayak gitu kan, di tempat-tempat umum gitulah ya, Iya. gitu. Yang koin. Ya, yang koin 100-an itu kalau nggak Oh, ya. iya. Ya, koin Yang koin wayang. wayang. Koin wayang, ya betul. Dulu tuh waktu aku SMP kelas 1 sama temenku, namanya Meisaro. Sekarang Mbak Meisaro. dia nggak akan ngedengerin sih Oh, kayaknya. Dia sekarang udah jadi MUA. Oh. Jadi dia itu, kami tuh ekskul bareng. Badminton setiap hari Minggu pagi gitu. Nah, waktu Badminton. iya badminton. Apa bulu tangkis? Iya. Kita tuh bulu tangkis gitu setiap hari Minggu pagi gitu kan sampai jam 10-an gitulah baru balik gitu dari selesai ekskul gitu kan. Terus kan lewatin pasar kan rumah kami berdua itu. Terus kita mampir tuh di main lah gitu hari Minggu kan. Hari Yeah. Minggu masih cukup pagi juga gitu. Mampir di pasar yang ada telepon umumnya gitu. Terus kita kan kami masih punya itu kan kayak uang logam masih sisa-sisa uang saku gitu kan. Terus kayak wah, kita pakai apaan nih gitu. Wah, kita coba pakai telepon gitu. Akhirnya kita cobain buat Nyobain telepon ke telepon telepon umum. umum. Iya, dan yang aku ingat banget itu adalah salah satunya itu nomor teleponnya bule keluarga gitu. Aku hafal nomornya terus aku masukin lah itu nomornya tat gitu kan. Yang ngangkat itu sepupu. Nah, dia kan sepupu gitu. Terus kayak ini kan telepon yang iseng gitu loh Pak. Ya jadi emang kalau diangkat mau ngomong apa gitu kan. Ya udah pokoknya telepon aja dulu gitu. Udah diangkat di halo gitu kan kata sepupu teh. Kami lihat-lihatan kan kayak diangkat gitu. Terus Iya dong. gitu. Logikanya kan ada telepon berdering ya diangkat dong. Iya terus kepanik dong aku gitu kan. Terus Panik. ketika dia bilang halo beberapa kali gitu, akhirnya kamu tahu apa yang aku lakuin? Apa ya? Aku menjawab sapaan halo itu dengan suara cekikikan kuntilanak. Itu absurd dan aneh. Jadi ketika apa namanya waktu dia halo gitu, terus aku langsung ya, aku masih inget banget sampai sekarang. Aku nggak tahu si Mei masih inget apa enggak ya. Kalau aku mau ketemu sama dia, aku bakal cerita itu sih. Lu inget gak dulu kayak gitu? Oke, kita udah terhubung dengan sepupunya yang mengangkat. halo, sih aku langsung, kita langsung ditutup. Aneh banget. Ya itu salah satu hal gila yang pernah, ya gak gila-gila banget sih, tapi Coba bayangin kalau ternyata sepupumu sadar itu suaramu. nggak akan sih, soalnya kami nggak yang deket gitu loh, soalnya gap usianya jauh. Dianggap orang gila aja. Iya gitu. Ngomongin hal gila dan orang gila, aku yakin kamu punya sejarah dengan orang ODGJ. Aku Nggak ada nih. aku mengingat hal itu. Nggak ada. Oke, kamu sedang menjaga citra kamu. Jadi nggak ada. Itu cuma apa? kegiatan anak kecil iseng yang gangguin orang dengan gangguan jiwa lagi tidur. Keisengan anak kecil. Oke, Ya, coba nggak bisikin. ada. Keisengannya apa itu? Cuma ngelitikin pantatnya doang. Pakai. Kok kayak lidi. Nggak ada anak kecil iseng kayak gitu. Terus kabur dikejar. Ya udah.
Anak kecil lah, wajar lah. Itu usia berapa? Normal. Apa dia? SD, SMP? Anak kecil normal dari mana kayak gitu normal coba. Jadi beda ya kegilaan kita ya. Tapi dulu yang banyak ngelakuin sama ngomong-ngomong telepon umum, banyak yang ngelakuin dulu tuh mancing koin. Oh iya, Dia betul. Koinnya ditaliin pakai benang gitu, terus dimasukin terus ditarik lagi. Terus jadinya bisa nelpon berkali-kali gitu. Iya. Oh, iya. Terus ada juga yang pakai kartu aku belum pernah tuh. telepon. Aku belum pernah punya sih. Jadi kalau udah Tapi aku pernah dipakai lihat ya. kartunya nanti lubang gitu. Ada lubangnya. Ada dua macam kartunya, ada yang kayak kartu ATM sekarang itu ada chipnya, ada yang dilubangi. Iya. Aku pernah lihat. Terus berkembang dari telepon umum jadi wartel. Oh iya, wartel. Aku dulu juga sering banget tuh ke wartel, nelponin kakak. Aku dulu pernah punya keinginan jadi penjaga wartel. Sepupuku yang lain dulu pernah ada yang jadi penjaga wartel, dan kayaknya profesi penjaga wartel itu salah satu yang menjanjikan ya, karena kerjaannya slow. Iya. Pertama itu, terus kedua bisa mendengarkan nih orang-orang nelpon ngapain sih. Ya kagak lah, kan ada biliknya, ada bilik telepon. Ya dulu kan aku ngiranya bisa ngedengerin nih dari bilik teleponnya tuh dari kaca, bro. Ya nggak mungkin kedengeran lah. Mesti mau sekenceng apa sih orang teleponan? Kalau aku mikirnya gini, enak ya kerjanya slow banget, bisa main TTS sambil ngedengerin radio. Iya benar. Iya kan, enak banget itu kayaknya. Dulu waktu sekolah itu ada beberapa pekerjaan yang aku pengen tekuni. Apa itu? Yang pertama itu jaga wartel. Terus kemudian ternyata wartel hilang. Iya. Terus kedua jaga warnet. Oke. Terus jaga studio musik. Oke. Kalau warnet karena bisa internetan gratis kan. Iya juga sih. Betul. Terus jaga studio musik ya bisa lah sambil main-main musik. Main-main. Ya. Gratisan gitu. Terus yang terakhir itu jaga perpustakaan. Sewa komik. I see. Kalau jaga perpustakaan aku pernah sih, tapi magang waktu kuliah dulu di Bandung. Jadi itu menyenangkan sih. Persewaan komik gitu. Tapi kalau aku perpustakaan kampus, bro. Kalau kamu pengennya jaga sewa komik. Ada dekat rumah dulu persewaan komik soundku. Terus ada juga sebelahnya itu sewa VCD, rental VCD. Oh iya betul. Dulu aku sering ke rental VCD itu waktu di Bandung juga, di Maranatha, depannya Univ Maranatha tuh ada rental. Terus makin kesini kita ngelihat industrinya ternyata hilang semua. Tapi kan warnet masih pak, studio musik juga masih. Ya bukan beda ya. Sekarang warnetnya lebih canggih. Canggihnya gimana? Maksudnya warnet sekarang kayaknya dikhususin ke anak nge-game nggak sih? Iya sih betul. Sekarang kebanyakan gamers yang pakai warnet, betul. Studio musik emang masih ada. Nah yang lain itu kan jadi kayak mikir, untung nggak jadi milih itu ya. Tapi menurutku persewaan komik itu akan tetap menjanjikan sih. Iya kalau di sana ya. Karena komik itu apa ya, ceruknya itu udah jelas gitu loh. Iya betul. Target pasarnya ada jelas gitu loh, dan kebanyakan pembaca komik itu kan loyal ya mereka itu kataku. Wow, tanpa BGM akan kedengeran BGM. Oke, kita lanjut ngobrol aja. Kita kasih tahu kalau itu suara orang ngamen angklung. Oke. Jadi makanan udah, minuman udah, bahkan pekerjaan yang kita idamkan waktu kecil. Aku belum ngomong pekerjaan yang aku idamkan. Pekerjaan yang kamu idamkan. Aku pengen jadi kasir. Kenapa? Gak tahu, suka aja karena kayak megang duit. Tapi kan bukan uangmu. Ya tapi kan tetap aja megang duit. Oke. Dan menyenangkan gitu kayaknya. Melayani orang. Gak tahu, pokoknya kayaknya mah asik nih kalau jadi kasir. Dikomplain orang gitu. Kalau coba dikomplain orang gimana coba? Itu aja, ditampol. Tampar. Sama itu pak, aku pengen jadi loper koran dulu. Yang keliling ya, di tempatku juga, di bapakku dulu juga sempet tiap sore. Kenapa coba aku pengen jadi loper koran? Karena
loper koran, kasir, itu tuh salah satu pekerjaan part time yang sering banget kita temuin di kalau kita itu nonton series Korea atau Jepang atau Taiwan gitu. Ya, pelajar-pelajarnya kan sambil sekolah, sambil part time gitu kan. Aku ngeliat itu kayak wah, pekerja keras banget ya gitu loh. Dan aku dulu waktu kecil kan pekerja keras lah dibanding sekarang gitu kan. Jadi aku pengen gitu loh kayak menghabiskan hidupku dengan yang sangat berapi-api seperti itu, kayak gitu loh. Bersemangat gitu ya. Iya, bener-bener ngabisin gelora hidup, bukan gula hidup, energi hidupku pengen aku konsentrasikan seperti itu. Kayak aku melihatnya itu menyenangkan, soalnya bukan sesuatu yang memberatkan. Dulu waktu kecil ngeliatnya seperti itu, ternyata waktu gede disuruh kerja, anjir berat, nyari duit gitu. Tapi waktu kita kecil kan kayak wah menyenangkan ya gitu loh. Kayak paginya jadi loper koran, terus habis itu ke sekolah gitu kan, kayak oke, keren deh gitu. Capek dong. Ya aku ngeliatnya keren Pak gitu loh. Atau jadi itu sama maskot, boneka. iya, maskot boneka yang ada di kebun raya atau di taman-taman itu loh. Itu kayaknya terus kalau sore topengnya asik dicopot juga. terus duduk pinggir jalan kecapean. iya, terus di foto dijadiin konten bersyukur sama orang. Kita udah ngomongin tontonan, makanan, minuman, pekerjaan. Bentar, kita berdua nggak ada yang cita-citanya ingin jadi apa gitu ya? Enggak ada. Sangat realistis. Oke, terus Kalau kamu dikasih kesempatan untuk ngomong ke dirimu yang di masa lalu yang masih sekolah, entah lewat surat, entah lewat telepon, entah ketemu langsung, apa yang akan kamu omong? Ini ketemu aku yang versi umur berapa? Soalnya pasti beda-beda, bro. Terserah. Yang paling pengen kamu temuin umur berapa? Waktu ini awalnya tadi kita udah agak ceria gitu kan, yang ngakak-ngakak, dibuka dengan jokes yang sangat fresh itu tadi gitu kan. Terus ini kalau aku ngomong gini aku jadi terlalu emosional, jadi jumping gitu loh. Itu vibes-nya. Iya nggak sih? Enggak lah. Enggak. Jadi kalau agak sedih nggak apa-apa. Nggak sih, aku nggak akan menyampaikan ini dengan sedih karena kemarin udah sedih-sedihnya. Kemarin aku sempat bilang kan, yang aku lagi mempelajari soal inner child, terus ya itulah penyembuhan inner child apa segala lah itu. Salah satunya kan membuat surat tuh. Ya, kayak tadi kamu sempat singgung juga di depan gitu. Dan membuat surat itu adalah membuat surat kepada diri kita versi usia tertentu waktu kita kecil gitu. Dan di situ tuh kayak dispesifikasikan di usia 6 sampai 9 tahun gitu. Jadi mungkin sekarang kalau kamu tanya, kalau aku punya kesempatan untuk ngomong ke diriku yang versi sekolah dulu, ya mungkin aku akan salah satunya akan ngomong ke si Iyas yang di usia 6 sampai 9 tahun itu. SD berarti ya? Ya, SD kelas 1 sampai kelas 3. Aku akan bilang ke dia bahwa aku akan ngasih afirmasi yang dia butuhkan waktu itu sih. Ya, afirmasi positif, terus apapun lah, apresiasi ke dia gitu. Jadi kayak afeksi yang perhatian yang dia inginkan waktu itu tuh paling nggak terpenuhi gitu loh. Aku akan bilang ke dia bahwa ya kamu keren, aku pernah bilang ke kamu usia 2 tahun, bukan usia 2 tahun, kelas 2 SD, kelas 1 naik kelas 2 SD itu aku udah cukup lancar membaca. Zaman dulu itu kan agak jarang ya, zaman kita sekolah dulu ya itu udah lancar membaca, dan waktu itu ternyata aku nggak mendapatkan yang afirmasi yang cukup positif tentang hal itu gitu, tidak mendapatkan validasi gitu. Nah, mungkin aku akan datang ke anak itu dan aku akan memvalidasi apa yang ia capai. Kamu keren, kamu. Iya, betul. Bisa membaca. Kamu. Iya. Aku akan seperti ngomong kayak ke Bambang kucing. Akan bilang, "Ih, kamu keren banget, kamu pintar banget, kamu bisa baca." gitu. Soalnya aku tuh nggak merasakan itu, soalnya waktu belajar membaca tuh aku nggak merasakan bagaimana struggle-nya mengeja. Jadi tahu-tahu bisa baca dulu tuh gitu. Jadi aku anggapnya kayak aku dulu juga gitu. Iya, jadi aku tuh dulu tuh nggak tahu kok orang ngebacanya pakai ngeja ya gitu. Sedangkan aku waktu ngeliat kata gitu, ya aku tahu bacanya kayak gitu. Di otakku tuh nggak bisa mengolah. Apa? Iya, nggak bisa gitu loh. Kagok gitu loh. Babi. Gitu.
babu. Nah aku waktu itu kan kayak show off gitu kan ke keluargaku, dan ternyata mereka tidak memberikan validasi yang cukup gitu loh. Jadi aku akan hadir ke anak usia segitu. Dan waktu itu kan juga aku sering banget dibully sama teman-teman sekelasku ya, waktu usia 9 tahunan tuh. Aku juga akan bilang ke anak si 9 tahun itu, aku bilang bahwa mereka yang ngebully kamu itu nggak keren. Mereka ngebully kamu itu karena mereka iya karena mereka loser aja gitu, makanya mereka kayak gitu. Jadi ini bukan kamu yang salah gitu, kamu udah keren dengan gaya kamu sendiri, kamu nggak punya teman juga nggak apa-apa gitu. Soalnya apa ya, hal itu tuh sangat berimbas sama aku yang sekarang gitu, mau nggak mau gitu, nggak adanya validasi terus bully atau apalah itu. Jadi aku akan kembali bener-bener ke yang di rentan usia 6 sampai 9 tahun itu untuk memberikan validasi dan afirmasi apapun yang dia butuhkan waktu itu. Kalau kamu? Oh, aku lebih ke pas iya sih SD SMP mungkin ya. Usia berapa itu kira-kira? Akhir SD sampai awal SMP. I see. Apa yang ingin kamu katakan apa? Kondisimu apa waktu itu? Terusin aja gambar misalnya. I see. Ya. Terusin aja belajar gambar. Jangan males-malesan, sabar, jangan gampang ngamuk. Oh iya. Udah sih kayak gitu sih. Belajar nabung. Oh iya sih, kalau belajar nabung. Aku nggak bisa sih ngomong kayak gitu ke diriku yang kecil untuk belajar nabung. Lebih rajin nabung ya kayak. Aku lebih rajin nabung waktu kecil, Pak. Betul. Aku tuh dulu sangat pelit dan sangat bisa mengatur keuanganku waktu sekolah daripada sekarang. Gitu. Ya kamu tahu sekarang aku tuh pelit dalam mengatur keuangan ya gitu. Dulu tuh lebih enci-enci lagi gitu istilahnya. Betul. Dan kalau semisal kayak aku kalau mau ngomong, aku nyuruh untuk ayo lebih rajin lagi, juga rajin apa? Aku versi kecil, aku versi sekolah itu jauh lebih rajin, lebih kompetitif, daya juangnya lebih tinggi gitu. Jadi posisiku yang sekarang tuh nggak akan ngomong kayak gitu, tapi aku akan memberikan itu tadi. Aku mungkin akan peluk dia, ngasih validasi, ngasih apapun itu gitu. Ngasih cinta lah gitu. Aku akan mengafirmasi semua, memvalidasi semua emosinya dia gitu, bahwa apa yang dia rasakan itu ya valid gitu. Kamu nggak punya temen tuh it's okay gitu loh istilahnya. Gitu loh. Benar. Oke. Ini jadinya curhat. Cukup banyak ya yang ibu pengen sampaikan ya Bu. Iya cukup banyak sebenarnya, karena apa ya? Ternyata imbasnya gede banget ke masa dewasa. Iya, karena masa kecil. itu waktu aku mempelajari soal yang itu inner child atau apa segala itu kan dalam rangka untuk mengenal diriku yang sekarang secara lebih baik gitu kan. Terus aku tuh aware gitu sama beberapa pola yang aku punyai. Di beberapa kondisi yang berbeda, hal itu tuh masih muncul gitu loh gitu. So aku tuh mikir gitu, kok bisa gitu loh, ini tuh apa gitu. So, akhirnya aku berdiskusi lah itu dengan nanya-nanya ke ChatGPT itu kan. Terus dia tuh ngasih kayak insight gitu loh. Terus aku tuh mulai mikir apa yang dia katakan. Oh iya ya mungkin ya gitu. So, aku akhirnya kayak menggali lagi lebih dalam. Oh ada hubungannya dengan inner child gitu kan. Terus makanya aku kemarin sempat research juga soal inner child work itu, tentang bagaimana kita meluk diri kita yang versi kecil itu, kayak menyembuhkan luka kita waktu yang kecil itu. Inner child nggak selalu sedih ya, tapi ini kan fokusnya kayak yang sedih gitu, yang emosi negatif gitu. Aku ingin kayak pengen tahu gitu, apa sih gitu loh waktu itu, apa yang terjadi sampai hal ini tuh sangat berimbas gitu. Itu aku gali lagi. Oh oke, kayak gitu. Nah terus salah satunya ternyata itu Pak, salah satu metode untuk kita berbicara dengan inner child atau menyembuhkan inner child kita yang terluka, itu salah satunya dengan itu, menuliskan surat kepada diri kita di usia 6 atau 9 tahun gitu. 6 sampai 9 tahun gitu. Karena di situ mungkin yang sangat berimbas kali ya gitu. Sebenarnya hal ini itu insight pertamanya muncul waktu ngedengerin obrolan Sahil sama Kamal. Jak FM. Terima kasih banget loh itu. Iya. Sumpah itu yang soal holistic therapy. Iya. Walaupun aku tidak nggak yang
mengaminkan holistic terapi, tapi apa yang disampaikan apa yang disampaikan oleh terapinya itu menarik banget gitu kan. Jadinya aku menggali lagi lebih dalam. Aku baca beberapa referensi sini sana, akhirnya ada satu kecocokan nih antara value yang aku pegang sama apa yang dia sampaikan kan gitu. Iya. Akhirnya nemulah itu yang menulis surat kepada diri kita yang versi kecil. Mungkin kamu bisa mencoba. Aku pengen coba sih. Iya, teman-teman juga bisa nyoba. Iya, teman-teman juga bisa nyoba juga. Sebagai terapi. Betul. Itu terapi mandiri. Terapi mandiri untuk mengobati, enggak? Iya, berdamai. Berdamai dengan inner child, trauma inner child. Betul. Terapi ini bisa dilakukan secara mandiri selama kita tidak merupakan korban dari trauma yang berat. Bukan trauma berat. Iya, enggak yang pelecehan seksual atau kekerasan rumah tangga atau apa gitu, penyiksaan gitu loh. Pokoknya ya sesuatu ya kayak pengabaian, kayak gitu-gitu loh, yang nggak ringan tapi sesuatu yang kita tahu kan pasti dampaknya ke kita ini gitu. Soalnya untuk menuliskan surat kepada diri kita yang versi kecil itu tuh dibutuhkan waktu tenang. Jadi kita nggak bisa nulis suratnya itu kayak ya out of nowhere tiba-tiba jam 12 siang di kafe gitu. Karena harus tenang. Betul. Hening, kenapa? Tidur. Enggak. Kenapa? Karena gini, aku kemarin belum sempat yang nyoba sih. Tapi kemarin aku masih baru di tahap yang mengingat-ingat apa yang terjadi kepada diriku versi kecil itu di usia 6 sampai 9 tahun kan. Dan ternyata segitunya ya. Itu mungkin sekilas remeh ya gitu. Tapi ketika kita ternyata kayak numpuk, semakin dewasa semakin numpuk. Iya, dan ternyata efeknya jangka panjang dan membuat aku seperti kayak gini tuh. Berarti ini nggak yang seremeh itu loh, gitu loh. Dan ketika aku mulai nginget lagi, menggali lagi, itu tuh aku bisa nangis. Makanya tuh butuh ruang tenang, waktu yang tenang itu karena setelah itu pasti kita akan merasakan luapan emosi. Emosional. Betul. Jadi emosional ya akan nangis lah, sedih, apa gimana. Jadi kita pasti akan membutuhkan ruang sendiri untuk menenangkan diri gitu. Iya. Gitu. Menarik. Iya. Jadi kesimpulannya apapun itu es mambu enak. Apapun itu setiap masa pasti ada hal-hal yang menyenangkannya. Iya, betul. Jadi nggak perlu kayak baby boomers yang nggak bisa 90-an paling enak daripada sekarang, 80-an paling menyenangkan daripada 90-an, nggak bisa kayak gitu. Tiap masa, tiap era ada hal-hal menyenangkannya sendiri. Sekarang juga ada hal-hal menyenangkannya sendiri. Dapat wapres yang sangat menghibur misalnya. Iya. Dan berdamai dengan masa lalu itu ternyata bukan serta-merta melupakan. Iya, betul. Tapi berdialog dengan masa kecil, inner child, si anak kecil yang ada di dalam diri kita itu juga usaha berdamai dengan masa lalu kita. Betul. Untuk masa sekarang dan masa depan yang lebih baik. Iya. Itu teman-teman sekalian. Aku nggak tahu ya ini di record di hasil rekaman ini suara kamu akan seperti ini atau gimana, karena waktu aku ngedengerin sekarang nih suara kamu kayak suara penyiar radio tengah malam. Dengerinnya waktu tengah malam teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Udah ini. Udah cukup. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada lagi yang pengen disampaikan? Enggak sih, enggak, cukup. Jadi kalau disuruh apalagi menyampaikan bisa 2 jam. Hobi ngomong masalahnya kan. Kita lanjut di episode selanjutnya mungkin ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa dan bye bye. Bye bye.